wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'un wa la tattabi'us subula. Hendaklah kita ini jangan sekali-kali yang sudah dimuliakan oleh Allah SWT ini Allah jadikan dari tanah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwati billah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita masih senantiasa mendapatkan hidayah serta inayah dari Allah SWT, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita surat Al-Furqan. Kemarin sampai ayat berapa? Ayat 16 ya. Kemarin kita telah bahas tentang bagaimana keadaan orang-orang di neraka, yang mana neraka dari kejauhan sudah geget-geget. Apa geget-geget itu? Sudah apa? Sudah gemblegar, neraka ingin segera nguntal, nguntal ya. Mau diterkam, mau diuntal orang-orang yang kafir terhadap Allah SWT. Sehingga ketika orang-orang kafir ya, dimasukkan ke neraka itu, mereka mengatakan, meminta kebinasaan. Ini sesuai juga yang sering kita baca di surat An-Naba. Ya laitani kuntu turaba. Inilah permintaan orang-orang kafir. Sekiranya mereka dijadikan seperti binatang yang setelah ditegakkan qada, lalu mereka hukum ditegakkan, selesai, sudah
sekali saja dah jadi turab. Ya, jadi apa? Tanah. Sudah enggak hidup lagi. Sementara siksaan di neraka sungguh mengerikan. Di mana manusia hidup seperti gak hidup, mati seperti tidak mati. Saking geleke mati urip terus. Maka di surat ini juga sering kita baca. Sabih itu apa? Al-Alaq itu la yamutu fiha wa la yahya. Di dalam neraka itu seakan-akan gak urip yo gak mati. Saking geleke mati. Ya. Wah, dicur, bakar, terus mati. Hidup lagi. Ya. Diam lagi. Ayo mati urip maneh terus khalidina fiha naudzubillah. Maka lalu Rasulullah disuruh sampaikan kul adzalika khairun am jannatul khundillati wa idal muttaqun. Apa katakanlah wahai Muhammad, apakah yang demikian ini ya, siksaan yang begitu hebatnya ini, yang sampai mereka mengharapkan binasa saja ya, mengharapkan kebinasaan, ternyata nek dunya nanti ketika di sana itu eling getun. Nah, sebenarnya justru waktu di dunia ini yang harus berpikir ya. Melok golongan ahli neraka apa melok ahli surga. Kul adzalika khairun, apakah neraka sing koyo ngene iku lebih baik? Am jannatul khundillati wa idal muttaqun. Atau surga yang kekal yang telah disiapkan oleh Allah SWT, yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Ini takwa itu gimana? Ya, sering disampaikan di mana ini? Di atas mimbar. Ya, marilah kita bertakwa dengan sebenar-benarnya, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, inilah secara garis besar takwa itu ada perintah, jalankan. Ada larangan, tinggalkan. Ya. Jangan sebaliknya. Perintah, mau. Larangan, yo. Wah, iki sing garai kaulek swarga iki. Ya. Makanya ketaatan ini dipakai untuk apa? Untuk menilai ketaatan ini. Menilai apakah dia itu taat. Syariat itu untuk apa? Sebagai penilaian terhadap ketaatan. Ya. Jadi umpama Gusti Allah gawe merok, iki mlebu swarga, iki mlebu neraka. Namanya gak adil. Ya. Kan kalau ada penilaian, ya. Ini penilaiannya apa? Dikai ujian. Nah, ujian ketaatan ini apa? Syariat ini.
Nah, situlah nanti maka dia akan mendapatkan label muttaqin tadi. Nah, kayak puasa ini. La'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Orang dulu juga puasa, juga diberi apa ini? Ujian puasa ini. Akhirnya apa? La'allakum tattaqun. Agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Lah ini. Maka setiap syariat ini sebagai ujian. Puasa, sholat, haji, semua syarat-syarat ini. Maka secara garis besar perintah dilaksanakan, larangan dijauhi. Ya. Maka inilah predikat muttaqin atau orang yang bertakwa. Maka pernah Sayyidina Umar radhiyallahu an bertanya kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu an tentang takwa ini. Maka sahabat Abu Dzar radhiyallahu an bertanya kepada sahabat Umar. Iki nek wong pinter ngene iku. Ditakoni gak langsung jawab. Takoni mana sing takon? Takoni. Anda pernahkah jalan lewat jalan yang di situ banyak duri-duri? Ya, mau lewat pakai misalkan pakai durinya. Masa langsung traktor-traktor kan? Gimana kamu kalau mau ada jalan, mau lewat ada duri, mau langsung aja. Nah, itu jalan kepang itu. Masih ono beling-belingnya dicai-cai. Ya apa? Kalau kamu mau lewat ada jalan jalan, tahu-tahu banyak duri. Kamu gimana? Mau langsung gitu? Gimana? Ya tetap baru jalan di sini, tapi banyak duri. Gimana? Nah, hati-hati kan, cari pijakan yang nggak ada durinya. Banyak itu nggak semuanya, kan banyak gitu loh. Ya, gimana kalau kita mau lewat situ? Nah, apa bisa kita mau lewat cocok? Nah, maka duri-duri itu adalah apa? Larangan Allah tadi, yang mana nggak boleh sembarangan. Ya, maka begitulah orang muttaqin ketika hidup di dunia ini seperti jalan, di situ ada duri-duri. Nah, maka dia harus plek. Kalau ada durinya enggak ada plek. Nah, cari yang enggak ada durinya. Nah, yang ada durinya itu ada haramnya, enggak diinjai. Kenapa? Nah, itu. Nah, itulah katanya Abu Dzar. Nah, begitulah orang muttaqin ketika hidup di dunia ini. Ya, itu gambarannya. Jadi gambaran orang muttaqin seperti orang yang lewat di situ jalan ada banyak duri, maka dia harus hati-hati. Ya, hidup di dunia ini gitu. Oh sembarangan. Ngawur aja. Ya. Nek uang dipek ya. Atau bicara sama orang ngawur aja. Ya. Gak ada sopan santunnya. Macam-macam. Ya. Gak tahu halal haram, gak tahu perintah larangan. Ya, ini namanya gak muttaqin. Ya. Kalau muttaqin seperti tadi. Ya. Jadi secara garis besar melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Gambarannya hidup itu yang muttaqin, ya itu tadi. Kok ngawur? Lewat, gak ada durinya, lewat. Di situ ada durinya, gak jadi, pinggirnya. Nah, itu. Nah, cari yang gak ada durinya. Ya itulah takwa katanya. Cara hidup bertakwa itu katanya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kalau kita ingin hidup sesuai dengan syariat tadi yang Allah Subhanahu wa taala
Ja'alaha lahum jazaan ala ma ta'u fid dunya. Maka orang muttaqin akan mendapatkan apa? Jaza. Jaza itu apa? Balasan. Ala ma ta'u, atas yang mereka kerjakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fit dunya, di dunia ini. Ya. Wa ja'ala ma'alahum ilaiha, ya. Jadi Allah juga menjadikan surga ini sebagai tempat kembalinya bagi mereka, ya. Nanti ketika sudah di akhirat, orang-orang kafir baru yakin. Ainul yakin. Mana Pak yakin? Iman langsung semuanya orang itu. Kalau ada di depan neraka itu, waduh, neraka ono temen di barek, baru. Kalau sudah neraka keton neraka yakin, lah iku jenenge wis gak kanggo, ya. Keimanan. Mereka iman ketika di depan neraka. Yang menjadi ujian itu ya di dunia ini. Jazaa'un ala ma ata'uhu fit dunya. Ketaatannya di dalam hidup dunia ini. Taat kepada Allah. Itulah orang muttaqin. Ya. Di mana mereka di surga lahum fiha ma yasyaun. Nah, kemarin kita sudah bahas tapi cara cepat kata apa? Buka. Nah, mereka akan dapat apa? Di dalamnya ma yasyaun minal maladzat, ya. Akan mendapatkan segala sesuatu yang mereka ingini. Ya. Ma yasyaun, ingin apa aja minal maladzat, kesenangan-kesenangan itu. Nah, itu ada. Nah, itu di atas sendiri itu minal maladzat. Minal maladzat. Min ma'akilin wa masyaribin wa malabisin wa ma'akila wa masyariba wa malabisa wa masakina wa maraqiba wa manadhira wa ghairi dzalika. Ya. Maladzat, kesenangan-kesenangan itu, kenikmatan-kenikmatan itu baik berupa ma'akil apa ma'akil? Akal. Makanan-makanan. Apakah itu buah? Apakah itu nasi? Apakah itu ikannya? Ya. Tidak ada batasan. Sesuai dengan kerentek dan keinginan. Ya, maka di surat apa? Waqiah itu mereka itu melihat burung, Pak Laren golek kaya ipong lak-lak. Dis. Tahu dipanah. Ya. Ndak. Ya, gimana? Begitu melihat burung terbang. Ya. Biasa itu kan embong-embong itu apa? Ada apa? Burung dara. Ya. Nah, itu kan terbang. Ya, makanan. Nah, itulah yang melihat itu kamu kepingin waduh enak berek nek iki para dibakar enak. Langsung putus kepalanya. Terus langsung ada yang goreng di atas, dibakar. Langsung ditambani bidadari sudah berupa apa? Gorengan di atas nampan. Set. Nah, monggo Mas Yahya cari bidadari ini. Nah, bidadari sing eterno. Ya, duduk buni. Ya, bidadari duduk buni. Lek ngene buni. Ya, wono sret bidadari teko. Mekal-mekol. Ya. Yeah.
Mas Yahya, monggo. Nah, itu. Bidadarinya, masya Allah, disebutkan sampai 70 bidadari. Wah, ini apa? Kamu dilayani 70 bidadari. Ada yang mijetin dasi, ada yang mijetin tangane. Apa nek ngongkon ya? Sini kaki. Sik kurang iki pira mek 5. 70. Waduh, ya apa ya? Apa rebutan Mas Yahya? Ya. Ma'akil wa masyarib. Apa masyarib itu? Minuman, surup. Nah, wah, minuman apa ya ngono? Es teh, es melon. Apa sing jenengane arek iki? Es duren gak tahu ya. Golek gocor meneh. Ya, Masya Allah. Wape ono. Sampai yang sekarang kalian ini diharapkan nanti ada bahkan sampai apa? Iki berupa apa? Kali, sungai, apa? Khamr. Sekarang ini kita nggak boleh minum khamr. Nanti jadi halal di surga. Masyarib wa malabis, libas. Apa libas? Pakaian. Mau pakaian gini, mau pakaian gitu, terserah. Bahkan yang sekarang haram hanya untuk perempuan, putra haram apa? Sutra. Wah, sutra tidak boleh pakai. Termasuk malabis, ya mungkin yang dipakai ini apa? Aswiro, gelang-gelang. Juga mungkin akan mendapatkan mahkota dari emas, intan, berlian. Masya Allah. Ya. Sekarang hanya perempuan pakai. Besok, wah kita seperti raja di raja. Amin. Semoga kita dimasukkan oleh Allah ke surganya. Malabis, masakin. Sakan itu apa sakan? Rumah, tempat tinggal, ya. Mau di kemah, ono kemah. Mau di villa, ono villa. Mau di istana, ada istananya. Ya, ada istananya. Loh, itu apa? Loh, masing-masing punya istana. Ya. Lah omahe ku ombo sampean iki besok. Dudu maca kupret mencin. Wempet-wempet kadang adep-adepan semua, kadang yang ingkur-ingkuran. Rumah sana, masakin, rumah-rumahnya itu. Ya terus yo, ato-ato. Ya, lawang setiap orang punya ini istana. Ya. Terus ada kemah-kemahnya. Ada kayak ngene kok jenenge? Apa koh itu? Apa? Gazebo. Agak di sana. Terus masakin itu tempat tinggalnya. Mau tinggal di gazebo, mau tinggal di kemah, mau tinggal di villa, mau tinggal di istana, ada semuanya. Jadi inilah yang telah disediakan oleh Allah untuk orang muttaqin. Tapi ya itu memang ada ujiannya hidup di dunia ini ya kayak tadi. Ya. Maka sekali lagi saya sampaikan pada anak-anak khususnya dunia ini apa? Darul amal. Apa? Ad-dunya darul amal. Sedangkan surga itu disebutkan tadi darul jaza. Nah, surga itu tempat menerima saja apa jasa itu? Balasan. Nanti sudah nggak ada amal. Di surga nggak ada poso, nggak ada.
Di surga mau sedekah, enggak ada surga kabeh. Ya. Di surga mau nolong orang enggak ada. Di dunia ini kesempatan kalian. Darul amal. Perbanyak amal. Nah, ini orang muttaqin berbanyak amal. Lah, pakaian, makanan, tempat tinggal, perhiasan-perhiasan, bahkan mungkin sampai istri-istrinya di sana, azwaj tadi, bidadari-bidadari tadi. Apa? Mimma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi ahadin. Nah, tadi kan kita sebutkan gitu ya, ada burung begini langsung buah-buahan, sekarang makan kurma, nanti kurma lagi, lain lagi sudah. 1 jam 2 jam ingin kurma lagi, lain lagi. Wah, terus itulah. Nah, itu hanya omongan kita aja. Tapi sebenarnya kata Rasulullah apa? Di mana kenikmatan-kenikmatan itu mala ainun ro'at, yang mana tidak pernah mata ini melihat. Ya, biasanya orang kan kalau ono di endi misalnya, kono Pulau Lombok kono, wah, terus ada pantai-pantai, wah, pian Bali, ya disebutnya. Sekarang udah Bali rusuh, wah, banyak orang ke sana, nyari lagi yang masih asri, asli. Daerah-daerah Lombok minggirin ono. Wah, ada orang warna begitu melihat itu surga. Wah, kayak surga. Orang Arab itu kalau Kang Bogor itu, wah ini kak surga ya. Ono apa? Bunga-bunga hijau-hijau, sungai-sungai, mata air. Wah, sana kan enggak ono di Arab itu. Nah ini, nah, itu kan, ya biasanya begitu. Ya. Walaupun sebagus apapun masih di dunia ini, tidak ada apa-apanya dengan di surga nanti. Kenapa? Gak ada yang pernah terlihat bagusnya tadi itu. Juga walau udunun samiat, gak pernah. Hanya didengar orang itu diceritakan seperti tadi kita cerita-cerita, ya. Itu hanya gambaran saja. Sebenarnya tidak begitu, lebih. Ya. Termasuk bahkan dibayangkan saja tidak bisa. Wala khatara ala qalbi ahadin. Ya. Kenikmatan surga itu tidak terbayangkan. Ya. Itu. Kayak misalkan orang makan enak-enak. Ya. Tadi saya sebenarnya kan nggak mau pulang tuh saya sini. Sudah siapkan di sini. Saya pulang apa? Trouble petang. Jelas nek trouble weteng gara-gara apa? Mangan mabengi ya apa? Ya, paham ya? Buka cilok gara-gara haki mangan cilok kamu malah kepingin. Nah, bloi cilok. Aduh, trouble. Ini. Tapi di surga ana trouble weteng. Enggak ada. Kamu melihat durian. Durian itu dipandang apik, baunya juga apik. Tapi kayak kakean apa? Nek sing duwe asam urat sepaneng. Loro kabeh, jangan mari mangan durian. Nek sing nom-nom ini sing gak apa-apa, itu diyakin. Mangan durian. Mangan sate kalau kakean apa? Trouble. Ya. Ayo coba nek pas hari apa? Ini hari itu korban itu ya mangan sate, awan mangan sate, wengi mangan sate, kira-kira menesa ya apa? Wah, ya. Tapi di surga nggak ada
Mangan sate kayak gini, legian wangi. Mangan sate ku mana, legian wangi. Ya. Apalagi di surga memang gak ono sing jenenge WC wala abu-abu nu gak ono. Karena apa? Kabeh dadi keringet dadi legian. Selesai. Ini ngombe di dunia, ngombe arak. Iro gimana? Muta mune gak karu-karuan. Embong-embong kadang sana waduh arak bukan hanya diombe, kayak atus barang. Mau nih kali nih, langsung nyemplung wah. Tangi, wah kau ini tambah seger. Ya. Ada begitu di dunia, tidak ada. Makanya wala khatara ala qalbi ahadin ala qalbi ahadin. Maka di sini disebut tidak terdetik pun sedikit pun di dalam hati seseorang, pikiran. Ya. Yo gak tahu kata wong, yo gak tahu krungu, bahkan gak tahu terpikirkan. Nah, inilah kenikmatan surga Allah. Dijanjikan untuk siapa tadi? Orang muttaqin. Nah, ini semoga kita bisa ke sana. Amin. Wa hum fi dzalika khaliduna abadan daiman. Nah, itu. Wa hum fi dzalika, dan mereka dalam keadaan begitu itu khaliduna, kekal dalam kenikmatan begitu itu. Gak ada yang kurang. Ya. Gak ada yang dibatasi di sana wis. Kalau apa ya? Ya. Kalau blenger, kalimat blenger berarti itu gak ada. Ya, khaliduna abadan daiman. Sarmatan bila ingkitain, terus menerus daiman bila ingkitain, tanpa adanya putus. Ya kemang gak ono blengere. Ya. Di dalam di swarga gak ono blengere. Ya. Nah, itu. Gak ono putus, misalkan wis gak usah muduran, gak ono. Sampean kepengin duran, waya-waya iso wis. Gak ono putus wis. Ya. Masih tengah wengi. Apa kapan pun terus. Nah, nggak ada putusnya. Bila ingkitain wala zawin. Ya, kaono wala ingkitain. Kaono juga disemayani, dikodok. Sampean kepengin saiki misalnya kepengin duren, durung wae duren. Oh sing engko sik sawulan kasek ya. Iki sik pentil. Nah, ana. Sakjeknya datang kan. Kaono ditunda-tunda. Ya. Atau diganti kaono. Mana tadi? Wala yabghuna anna haulan wa hadza min wa'dillahi alladzi tafaddala bi 'alaihim. Tidak ada juga apa kebencian terhadap darinya, ya. Dan ini adalah wa'dallah min wa'dillah. Ini semua tidak lain apa? Wa'dullah. Apa wa'dullah itu? Janji Allah, ya. Tafaddala bihi alaihim, ini merupakan karunia, ya, janji Allah yang merupakan karunia, di mana ini tidak lain seperti tadi kita sebutkan sebab apa? Ketaatan. Nah ini. Maka sekali lagi tadi kita sebutkan, jadikan dunia ini darul a'mal, kreasi banyak amal. Ya. Walihadza qala Allah Subhanahu wa taala, kana ala rabbika wa'dam mas'ula. Nah, dan surga itu adalah bagi Tuhan kami itu merupakan janji Allah, ya, yang la budda ayyaqo. Nah, mas'ulan ini wa'dan mas'ulan ini suatu janji la budda ayyaqo,
wa ayyakuna. Janji Allah yang pasti akan terjadi, ya. Yang pasti akan wujud. Nah, ini kenapa? Janji Allah, wa'dallah. Ya. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Kama hakahu Abu Ja'far ibn Jarir an ba'di ulama'il Arabiyyah anna ma'na qawlihi wa'dan mas'ulan ay wa'dan wajiban. Ya, janji yang wajib dan pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Dari waqala Ibnu Jurayj an Atha an Ibni Abbas kana ala rabbika wa tamasula yaqulu salul ladzi wa'atukum. Ya. Wes. Minta apa aja boleh. Wes saiki. Cari ngono. Kamu di surga jaluk apa wes arepmu. Wah, dituruti kabeh nang Gusti Allah. Ya. Paham ya? Jaluk apa oleh dikono. Salul ladzi wa'adtukum. Mintalah yang dulu pernah kata Allah, saya janjikan kepada kalian. Ya, minta apa? Dari beri gambaran tadi kan. Mereka akan mendapat begini. Ya. Au qala wa'nakum. Kana ala rabbika innal malaikata tas'alu lahum dzalika rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum. Di surat apa ini? Ghafir. Siapa yang sudah hatam? Ini kelas 1 sudah hatam berapa kali? Sudah sampai surat Ghafir ini? Belum hafal hatam? Sudah 1 kali alhamdulillah. Berarti sudah melalui ayat ini. Bahwasanya para malaikat ini senantiasa mendoakan orang-orang mukmin. Seperti kita ini. Jadi awak dhewe iki sakjane ngono ndak berdoa sendirian. Tapi juga didoakan para malaikat. Ya apa malaikat? Innal malaikata tas'alu lahum. Sesungguhnya para malaikat senantiasa berdoa bagi orang-orang mukmin ini. Ya berdoanya di surat Ghafir, malaikat itu berdoa Rabbana wa adkhilhum ini. Ya itu. Coba dilihat tuh. Baca. Ayo baca semuanya. Gimana itu? Rabbana wa adkhilhum jannata adnin allati wa'adtahum. Ya, surat Ghafir. Jadi malaikat itu juga ikut mendoakan orang-orang mukmin ini agar Allah memasukkan mereka ke surga. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini doanya malaikat. Wa adkhilhum, masukkanlah mereka orang-orang mukmin ini jannat, surga-surga adn. Jannatu adnin, surga-surga adn. Allati wa'adtahum. Surga adn yang surga itu telah engkau janjikan untuk mereka. Ya, Ghafir ayat 8. Wa qala Abu Hazim, idza kana yaumul qiyamati qala al-mu'minun rabbana amilna laka billati amartana wa anjis lana ma wa'adtana. Ya Allah, jika nanti di hari kiamat orang-orang mukmin yang masuk surga ini mengatakan, ya Allah, kami sudah mengamalkan yang Engkau perintahkan. Ya, sesuai dengan perintah kami mengamalkan. Ya. Makanya tadi perintah-perintah ini sebagai apa? Ujian ketaatan. Nah, kita amalkan apa enggak? Ya, poso. Diuji poso. Ya. Jadi untuk ke surga ini ada bukti ujiannya. Ya. Fa anjis lana ma wa'atana.
maka berikanlah apa yang telah engkau janjikan kepada kami. Wa dzalika qauluhu wa'dan mas'ula. Nah, itulah yang disebut dengan wa'dan mas'ula. Apa? Janji yang pasti, wajib pasti Allah kabulkan untuk orang-orang mukmin ini, orang muttaqin. Wa hadzal maqam fi hadis surah min dzikrin nar tsumma tanbih ala hali ahli jannah. Dan keadaan ini di surat ini ya disebutkan dulu apa tentang apa? Neraka kemarin, baru kemudian disebutkan surga. Ala ahli jannah kama dzakara ta'ala fi surat as-saffat halu ahli jannah wa ma fiha minan nadratil wal huburi tsumma qala adzali khairun nuzulan am sajaratu zakum. Nah, jadi kadang-kadang Allah sebut balik ya, tadi kan di surat apa ini yang kita bahas? Surat apa? Surat apa kita ngaji sekarang ini? Surat Al-Furqan. Nah, kemarin dibahas neraka, sekarang dibahas surga. Jadi setelah neraka baru surga. Nah, sementara di surat As-Saffat ya, dibahas hal ahli jannah dulu, wa ma fiha minan nadra wal hubur, dan kenikmatan-kenikmatan di surga, baru tsumma qala adzalika khairun nuzulan am sajaratuz zakum. Apakah surga ini lebih baik tempatnya atau sajaratuz zakum, atau apa sajaratuz zakum? Pohon jagung yang ada di neraka. Jadi dibalik kalau di surat Saffat. Ya, coba dilihat di surat Saffat, buka ayat berapa itu? Adzalika khairun nuzulan am sajaratuz zakum. Surat 62. Ya, Saffat 62 sampai 70 itu diterangkan tentang ahlu neraka. Jadi ada surganya dulu, kenikmatan-kenikmatan, baru disebutkan adzalika, apakah yang demikian ini, yaitu surga itu khairun nuzulan am sajaratuz zakum, lebih baik tempat atau tempat tinggal atau kenikmatan-kenikmatan itu, atau sajaratuz zakum, atau pohon jakum. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Inna syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin wa innahum la'akiluna minna wa mali'una minal butun thumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim thumma inna marji'ahum la ilal jahim innahum alfaw abahum dhallin wa hum 'ala atharihim yuhra'un. As-Saffat 62 sampai 70. Nah, inilah dakwah Rasulullah SAW di dalam Al-Quran ini selalu disebutkan apa? Basyira wa nadhira. Basyira itu apa? Kabar gembira. Berupa apa? Surga. Nadhira itu apa? Peringatan, ancaman. Berupa apa? Neraka. Ya, siku mangis. Ya. Ngaji nandi bahasa siku mang. Swarga, neraka. Swarga, neraka, atau dibalik neraka, swarga. Swarga, neraka, neraka, swarga. Wis itu. Ya. Jadi tidak lain ini apa? Agar kita tidak mengikuti seruan setan. Karena setan sudah berjanji apa jenis nek wong atuh karena setan ini diusir oleh Allah dari surga, maka dia ngamuk. Awas apa jenenge? Awas kon. Gara-gara awak iki. Intikom, apa intikomnya?
balas dendam. Nah, setan ini gak menang. Tiap hari itu nyari, ya apa carane? Apa? Narik ini semua, kalau bisa kata setan itu ajmain. Semua manusia ini ada diikutkan sama dia ke neraka. Ya. La'uwiyannahum ajmain illa ibadakal mukhlasin. Ya. Kata setan ini, apa? Saking mangkele iki, Bang. Ya Allah, aku akan giring mereka semuanya, tarik mereka semuanya ke neraka. Tapi setan iki yo ngerti, ono sing gak kena ditarik. Ya iku sapa? Ini pengakuan setan. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, yang telah dijadikan oleh Allah mukhlas, orang yang ikhlas. Ya. Jadi mari kita banyak berdoa agar kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang ikhlas. Yang mana orang yang ikhlas adalah orang yang tidak bisa diganggu dan diseret oleh setan ke neraka. Naudzubillah. Ya, semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang mukhlas. Ya. Yaqulu ta'ala. Tuh, mana tadi? Oh ini, saya turun dibaca ya. Nah, sekarang kita baca ayat berapa? Wa yauma yasyuruhum wa ma ya'budun. Ayat berapa ini? 17. Ya. Kita baca bareng-bareng. Satu aja nih, lip. Aja lip. Wa yauma yasyuruhum. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi, yaqulu ta'ala mukhbiran amma yaqau yaumil qiyamah min takrihil kuffari fi ibadatihim man abadu min dunillah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mukhbiran menyampaikan tentang apa yang akan terjadi yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya, Tuhan yang tahu apa yang telah terjadi, apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Yang akan ini bukan hanya besok, tahun depan, bahkan sampai nanti begitu kiamat, begitu ada qada, hukuman tadi, ada surga dan neraka tadi, ya. Maka Allah sampaikan di sini. Dan ini pasti terjadi. Bagaimana orang-orang kafir, ya, min takrihil kuffari fi ibadatihim. Ya. Untuk dihinakan orang-orang kafir, orang-orang kafir ini dalam peribadatannya ini. Ya. Nah, ini di dunia mungkin mereka masih bisa mengelak. Ya. Bahkan kadang-kadang ada yang nantang. Ya. Nantangnya apa? Aku masih
Kayak ini misalkan opo, gak sembayang, yo gak apa-apa. Nah, kadang ngono. Utawa kilone sing sembayang. Wong masih sembayang juga wali gak suge ngono. Lho, aku gak sembayang ae suge. Nah, ini. Ya. Atau masalah ibadah. Orang kafir nyembah siapa? Patung misalkan. Ya. Masih nyembah patung gak masalah. Nah, ya itu. Ini mereka yang nyembah Nabi Isa. Ya. Padahal sudah ancaman Allah SWT. Ya. Ini orang mengatakan Allah punya anak itu, langit itu hampir pecah saking ngamuke. Ya. Jadi jangan gampang-gampang. Ya. Apalagi udah Islam benar-benar mengucapkan selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Ngawur ae. Natal iku ngerti ya kan. Selamat lahirnya anak Tuhan. Duduk kaya Maulid Nabi. Selamat. Nek Maulid Nabi ku apa? Nabi yang lahir. Ya, masya Nabi gak tahu ngadakno acara-acara. Nah ini memperingati kelahirannya. Nah ini. Itu jauh. Ya. Yang ini memperingati Nabi Isa sebagai apa? Anaknya. Ojo melo-melo. Ya. Ya. Maka sebagai bentuk nanti penghinaan kepada orang kafir, mereka wa yauma nasuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Ya. Qala Mujahid Isa wal Uzair wal malaika. Ya. Allah SWT akan mengumpulkan orang-orang kafir sing biyane nyembah Nabi Isa. Orang kan ya Yesus itu. Ya, Nabi Isa yang disembah. Uzair orang Yahudi sembah. Atau ada malaikat. Wong kafir Quraisy itu mengatakan mereka itu nyembah anak Allah yang bentuknya malaikat. Ya. Kumpulkan situ semua. Dan mereka dimasukkan bersama sesembahan-sembahannya itu ke dalam neraka bareng-bareng. Ya. Atau sebelumnya mereka ditanyakan, fayaqulu. Setelah dikumpulkan, fayaqulu antum adlaltum ibadi ya ula amhum dallul sabil. Ya. Ayaqul Rabb tabaraka wa taala dan ma'budin kepada orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang disembah itu. Ya. Hati ini. Ya kan Nabi Isa, Uzair, malaikat-malaikat memang tanya, "Hei, antum da'autum maula ila ibadatikum min duni?" Apakah kalian telah menyerukan mereka orang-orang yang nyembah kamu ini? Ya. Kamu betul-betul ngajak mereka nyembah kamu selain aku? Amhum abadukum min tilqai nafsihim. Atau mereka nyembah kamu ini karena memang kemauan mereka sendiri. Ya. Maksudnya bukan kemauan Nabi Isa, Uzair atau malaikat tadi. Min ghairi da'watin minkum lahum. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga menyebutkan, wa in qala Allah ya Isa bin Maryam anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahin min dunillah. Nah ini. Nabi Isa itu sebenarnya sejak zaman Nabi Isa masih hidup itu sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Isa bin Maryam, Isa, anta qulta lin nas, apakah kamu pernah mengatakan kepada manusia? Ya, karena sekarang kan banyak orang yang menyembah Nabi Isa kan? Ya, Nabi Isa tanya dulu itu masih hidup tanya, Isa, apa kamu pernah ngajak manusia ini ittakhaduni wa ummi ilahaini min dunillah? Jadikanlah saya dan ibu saya ini sebagai sesembahan selain Allah. Maksudnya mereka itu kadang-kadang mengatakan, aku gak nyembah Nabi Isa. Terus nyembah siapa? Ya tetap nyembah Allah. Tapi iki sebagai wasilah.
sebagai sesembahan selain Allah. Namanya kemusyrikan. Sama orang-orang musyrik tadi. Ya. Sebenarnya saya itu doanya juga kepada Allah. Terus, ya iki hanya sebagai wasilah aja. Nah, kira-kira podo enggak ambek wong saiki? Ya. Sajane aku gak njaluk nang keris iki aku. Terus, ya iki keris iki mek dadi syarat ae. Lho. Podo enggak ambek wong musyrik tadi? Sajane aku gak njaluk yang patung iki. Tapi patung ini gambarannya njaluk iki malaikat iki, anak Allah. Supaya iki nyampe nang kene. Ini nama wasilah. Padha ae. Ya. Nah, ini insyaallah akan kita bahas besok dengan penjelasan yang insyaallah semoga lebih menjabar lagi. Demikianlah nanti di hadapan Allah SWT para sesembahan orang-orang kafir, baik itu Nabi Isa, Uzair atau malaikat-malaikat ataupun yang lain-lain, akan dipertanyakan kepada mereka, apakah mereka memang pernah ngajak Nabi Isa? Apa kamu pernah ngajak orang-orang ini nyembah kamu? Ya. Atau justru mereka dallus sabil, justru mereka sendiri yang buat-buat. Ya, apa? Qalu, mereka menjawab, subhanaka ma kana yang bagilana an natakhidha min dunika min awliya walakin mata'tamu abahum hatta nasudzikra wa kanu qauman bura. Subhanak, mereka semua menjawab apa? Maha suci Engkau ya Allah. Ya. Ya. Subhanak. Ya. Tidaklah kami pernah mengajak mereka, tidaklah pantas kami menjadikan sesembahan selain Engkau. Ya. Nah, ini insyaallah akan kita bahas besok. Ya. Ternyata Nabi Isa tidak pernah ngajak nyembah dirinya. Uzair juga begitu, malaikat-malaikat juga begitu. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kita besok, hari esok. Kita tutup dengan bacaan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.